Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Bagja. Saya akan menjelaskan 3 materi dari matkul Bahasa Indonesia. Yang pertama ada dari diksi, yang kedua ada kalimat utama, yang ketiga ada paragraf. Diksi. Yang pertama diksi. Dalam pengertiannya, diksi dapat didefinisikan dengan berbagai macam atau sumber pengertian. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian diksi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan. Ada juga pengertian diksi menurut tokoh-tokoh. Yang pertama, pengertian diksi menurut Harimurti. Definisi diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam bicara di depan umum atau dalam mengarang. Selanjutnya ada macam-macam diksi, diantaranya sinonim adalah pemilihan kata yang mempunyai makna yang sama pada umumnya digunakan untuk membuat, diungkapkan, dan dituliskan sesuai dengan ekspresi yang disampaikan. Berikut ini adalah contoh sinonim, yaitu yang pertama ada rajin atau giat, haus atau dahaga, baju atau pakaian. Selanjutnya selain ada sinonim, lalu juga ada antonim. Antonim ialah kebalikan dari sinonim, yaitu pilihan kata yang mempunyai arti yang berlawanan dengan kata tersebut. Antonim disebut dengan lawan kata. Contohnya yaitu ada besar berlawanan dengan kecil, atas berlawanan dengan bawah, kiri berlawanan dengan kanan. Selanjutnya ada macam-macam, yaitu ada polisemi. Polisemi merupakan bentuk bahasa atau kata atau frasa yang memiliki arti lebih dari satu yang digunakan dalam beberapa kalimat yang berbeda. Misalnya, pohon itu rendah. Selanjutnya ada homograf, yaitu pemilihan kata yang tulisannya sejenis tetapi memiliki makna yang memakna dan ejaan yang berbeda. Homograf lawan dari homofon, yaitu tulisannya berbeda tetapi pelafalannya sama. Selanjutnya kita akan membahas selanjutnya pada macam-macam itu ada homonim. Homonim merupakan kata yang memiliki kesamaan tulisan dan ungkapan, tetapi arti dan bunyinya berbeda. Selanjutnya dari macam-macam diksi, yaitu ada hiponim. Hiponim adalah sebuah frasa atau kata yang terwakili oleh kata lain. Hiponim bisa disebut kata-kata khusus atau kata umumnya. Selanjutnya ada hipernim. Hipernim yaitu kata umum yang sudah mencakup kata lainnya. Selain ada macam-macam, kita juga ada persyaratan dalam ketepatan diksi. Yang pertama, ketepatan diksi menurut Goris Keraf ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi. Di antaranya yaitu penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Ada penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya dengan secara cermat. Yang selanjutnya dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Kita ada penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Selanjutnya selain ada ketepatan fungsi, kita ada fungsi diksi. Di bawah ini merupakan fungsi diksi, diantaranya yaitu dengan diksi ini maka suatu kata akan dapat lebih jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan terasa dan tepat juga sesuai dengan dalam penggunaannya. Selanjutnya kita ada kriteria diksi. Konsumsi bahasa yang bisa mengatakan gagasan, komentar, benak, ataupun pengalaman secara pas wajib mencermati kriteria pemilihan kata. Selanjutnya ada penggunaan diksi. Penggunaan diksi terdapat di penyusunan puisi sunting.
Penyusunan puisi membutuhkan diksi yang teliti. Pemilihan kata di dalam puisi wajib dipertimbangkan secara merata dari segi arti, lapisan bunyi, serta ikatan antar kata dalam baris serta bait. Pemakaian kata di dalam puisi bertabiat konotatif, sehingga mempunyai peran yang sangat berarti. Selanjutnya, penyusunan naskah drama tragedi sunting. Diksi ialah salah satu bagian dari drama kejadian. Pemakaian diksi di dalam drama kejadian merupakan buat memperjelas itikat seorang dalam kata-katanya. Sekian penjelasan dari saya perihal diksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat efektif. Selanjutnya ada kalimat efektif. Saya akan memaparkan materi ini dimulai dari definisi secara umum. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengikuti kaidah kebahasaan, baik dalam ejaan maupun tanda baca sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu mengembalikan gagasan kepada pendengar atau pembaca sebagaimana dimaksud oleh penulis. Selain ada definisi secara umum, kalimat efektif juga ada definisi menurut ahli, yaitu menurut Widiono. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Jenis-jenis kalimat. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat efektif, yaitu yang pertama ada kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi harus mudah dipahami atau mudah dicerna oleh pembaca atau pendengar. Kalimat ini tidak boleh ambigu dan tidak jelas. Yang kedua ada kalimat dalam penyampaian ide atau gagasan. Dalam menyampaikan suatu ide, sebaiknya kita menggunakan kalimat yang efektif agar mudah dipahami dan tidak terkesan berbelit-belit, apalagi jika menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga ada kalimat formal. Kalimat ini digunakan agar dapat dimengerti oleh banyak orang dan mencegah terjadinya multitafsir atau terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Ada 5, yaitu yang pertama ada kelugasan, kedua ada kesejajaran, ketiga ada ketepatan, keempat ada kehematan, dan yang terakhir ada kejelasan. Adapun contoh kalimat efektif. Yang pertama, semua peserta ujian diharap datang tepat waktu. Yang kedua ada ibu memasak sayur di dapur. Yang ketiga ada adik bermain bola di lapangan. Yang keempat ada Dika hanya memiliki 3 buah. Tentunya selain adanya kalimat efektif, ada juga kalimat yang tidak efektif. Yang pertama contohnya yaitu bagi semua peserta ujian diharapkan untuk datang tepat waktu. Yang kedua ada ibu memasak dan merebus sayuran di dapur. Yang ketiga ada adik di lapangan sedang bermain bola bersama teman-temannya. Yang keempat ada Dika cuma mempunyai 3 buah apel saja. Dari contoh-contoh yang telah saya sebutkan dan saya paparkan, dapat disimpulkan perbedaan dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif adalah sifat dari sifatnya. Kalau kalimat efektif dia cenderung langsung ke inti atau ke kalimat utama, sedangkan kalimat tidak efektif cenderung bertele-tele dalam penyampaian kata per katanya atau cenderung banyak menggunakan pemborosan kata. Sekian pemaparan materi tentang kalimat efektif dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf. Dalam penjelasan paragraf, saya mulai dengan pengertian paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf secara umum. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang mengungkapkan suatu gagasan. Gagasan tersebut biasanya berupa ide pokok, dan ide pokok tersebut diwujudkan dalam kalimat utama. Selain ada pengertian umum, selanjutnya ada pengertian paragraf menurut KBBI. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan dan biasanya mengandung satu ide pokok serta yang penulisannya dimulai dengan garis biru. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal
Paragraf ini bertujuan agar pembaca seolah-olah berada langsung di kondisi yang digambarkan oleh teks. Yang kedua ada paragraf eksposisi. Pada paragraf ini berisi tentang uraian sebuah gagasan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu. Uraian tersebut tentu didukung oleh sejumlah fakta agar para pembaca bisa mempercayainya. Yang ketiga ada paragraf argumentasi. Pada paragraf ini berisi tentang penulis yang disertai dengan bukti dan alasannya. Paragraf argumentasi sendiri ditunjukkan untuk mengemukakan gagasan berdasarkan fakta dan alasan yang kuat, sehingga pembaca pun yakin setuju dengan gagasan tersebut. Yang keempat ada paragraf persuasif. Pada paragraf persuasif, teks yang membuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan oleh penulis. Yang kelima ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu momen atau kejadian yang runtut. Paragraf narasi sanggup bersifat nyata ataupun fiksi. Selanjutnya ada fungsi paragraf. Paragraf mempunyai berbagai macam fungsi, diantaranya yang pertama ada paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, fungsi paragraf yaitu mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh para pembaca. Yang ketiga, fungsi paragraf yaitu paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu yang mengenai isi, ide, dan topik dengan sebuah tulisan. Yang keempat ada memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Yang kelima, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Sekian pemaparan materi, 3 materi yaitu diksi, kalimat efektif, dan paragraf dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.